eh, dia kemudian mengundurkan diri karena akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Jadi tentu saja hal itu merupakan sebuah kerugian sebetulnya ya bagi persiapan Indonesia dalam laga hidup mati melawan Cina. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Asep Dasah bisa bertemu kembali dengan Anda dalam OVT, Overthinking. Kali ini saya akan membahas seputar isu-isu hangat pada pekan ini. Oke, kita gas saja langsung ya. Yang pertama dari dunia olahraga, tentunya dari cabang olahraga yang merupakan favorit semua, yaitu sepak bola. Sesuai dengan kaos saya ya, kaos timnas karena kebetulan pada tanggal 5 Juni, tepatnya di GBK pada hari Kamis itu ya, akan dilangsungkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan tim Cina. Nah, dari pertandingan tersebut, sayangnya ada 4 orang yang sudah dibahas oleh beberapa media yang tidak akan bisa ikut serta. Yang pertama adalah Martin Paes, yang kedua Marcelino Ferdinand, keduanya mereka terkena akumulasi kartu kuning, dan yang dua lagi ini yang agak mengkhawatirkan yaitu Sandy Walsh karena dia menderita cedera dan Eliano Reinders eh, dia kemudian mengundurkan diri karena akan mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Jadi tentu saja hal itu merupakan sebuah kerugian sebetulnya ya bagi persiapan Indonesia dalam laga hidup mati melawan Cina. Tapi tentu saja kita tetap berharap timnas kita akan mampu melenggang ke babak berikutnya. Itu dari sisi timnas ya, dan yang menarik itu ternyata ada berkah tersendiri ketika Septian Bagaskara yang dipanggil kemudian cedera, maka satu-satunya pemain Persib Bandung yaitu Beckham Putra Nugraha juga turut serta dipanggil dalam TC di Bali. Nantinya dari 28 ini akan tersisa 23 beberapa jam menjelang pertandingan Cina, dan mudah-mudahan semua pemain dalam kondisi fit ya. Itu dari dunia sepak bola. Yang berikutnya dari dunia politik. Nah, ini yang agak ngeri-ngeri sedap. Baru saja ada saya membaca berita tentang P3 gitu kan yang akan melaksanakan pemilihan umum, tentang ketua umum maksud saya, dan dari sekian banyak bursa yang sudah menolak itu yaitu Pak Dudung mantan KSAD gitu ya, dan yang terlihat agak memang ada niat atau ada motivasi untuk berjuang menjadi ketum adalah Pak Mentan Amran Sulaiman, yang konon katanya kata berita Tempo itu sebagai proksi dari pengusaha, salah satu pengusaha besar Indonesia yaitu Haji Isam. Nah, saya tidak tahu apakah berita itu atau betul karena belakangan kemudian dibantah gitu. Yang jelas tiba-tiba dari internal P3 kemudian menyorongkan satu nama yang memang sangat populer akhir-akhir ini, yaitu Presiden RI ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian yang menarik kan Pak Jokowi ini selain diusulkan oleh P3 juga diusulkan oleh PSI. Pokoknya mudah-mudahan yang terbaik lah buat bangsa ini. Selain dari hiruk pikuk tentang pemilihan ketum juga kan belakangan ini kita diramaikan oleh isu-isu tentang apakah asli atau tidak ijazahnya Pak Jokowi itu kan. Ya mudah-mudahan isu itu cepat beres, apalagi sekarang kemudian berkembang jadi isunya ditambah dengan transit nilai, kemudian juga ada SKS, kemudian ada juga eh, kartu regenerasi. Oke lah, kita semua bukan ranah saya di sini untuk membicarakan itu, tapi mudah-mudahan semuanya cepat selesai agar bangsa kita ini bisa membangun lebih baik ke depannya gitu ya. Eh, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pembelajaran mendalam. Nah, dalam konteks pembelajaran mendalam itu kan ada 3 prinsip yang harus kita cermati, yang sering disebut dengan prinsip BBM: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, kali ini saya akan membahas dari konteksnya yang M-nya tadi, menggembirakan atau joyful learning. Nah, ketika berbicara tentang joyful learning, teman-teman semuanya, maka ada 3 elemen yang berintegrasi
Nah, tiga elemen itu satu adalah emotional intelligence, yang kedua empathy, dan yang ketiga adalah the pedagogy of love. Nah, teman-teman semuanya, mari kita bahas sedikit satu-satu dari ketiga aspek tersebut. Nah, ternyata dari hasil penelitian yang bersumber dari Goldman mengatakan begini, bahwa kecerdasan emosional itu berperan penting, nah sebesar 80% dalam penentu kesuksesan seseorang. Dan sisanya 20% dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, berbicara tentang emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengontrol, dan mengekspresikan emosi dirinya dan orang lain. Nah, itu dia apa definisi dari kecerdasan emosional ini. Nah, kapan kecerdasan emosional ini diperkenalkan? Nah, katanya menurut buku ini konsep emotional intelligence itu pertama kali diperkenalkan oleh psikolog bernama Peter Slovy dan John Mayer di sebuah artikel pada tahun 1990. Yang kemudian lebih populer lagi lewat buku yang ditulis oleh Daniel Goleman, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Itu dia tentang apa? Tentang kecerdasan emosional ini. Nah, berbicara tentang kecerdasan emosional, maka ada 5 indikator kecerdasan emosional dalam bukunya si Goleman ini, yang berjudul Why It Can Matter More Than IQ. Apa saja 5 itu? Satu, kesadaran diri. Kesadaran itu kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Jadi seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang bagus jika memiliki kemampuan untuk mengenali emosi pribadinya. Yang kedua, self-regulation atau pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Seorang siswa yang hebat, yang mampu mengatur dan mengelola emosi pribadinya, itu bisa masuk ke dalam kategori memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Yang ketiga, motivasi diri. Motivasi diri itu adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Nah, berbicara tentang motivasi, kan sebetulnya ada yang sifatnya eksternal dan ada yang sifatnya internal. Nah, ini bicara motivasi di sini adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Walaupun mungkin motivasi itu asalnya di luar, tapi seorang siswa dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang bagus jika dia mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Misalnya ketika dalam pembelajaran dia ingin mencapai hasil terbaik, maka motivasi dirinya sangat tinggi untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, yang keempat adalah empathy. Empati itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Jadi semakin tinggi tingkat empati seseorang, maka semakin tinggi pula kecerdasan emosionalnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah social skill, keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Jadi ketika ada seorang siswa yang memiliki atau mampu berkolaborasi, mampu membina hubungan yang baik dengan teman sejawatnya, atau bahkan mungkin dengan kakak kelasnya, dengan adik kelasnya, atau dengan gurunya, maka siswa tersebut dipastikan memiliki kecerdasan emosional yang sangat bagus gitu ya, sangat tinggi. Nah, itu tadi bicara tentang kecerdasan emosional. Tadi ada ketika bicara joyful learning itu kan ada tiga. Satu, emotional intelligence. Dua, empathy. Tiga, pedagogy of love. Gitu kan. Nah, yang kedua sekarang saya masuk di empathy. Apa sih empati itu gitu? Empati itu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan pikiran atau emosi orang lain. Untuk apa? Untuk menerima ide dan perspektif baru dan untuk melihat atau menghargai perbedaan atau menghargai keragaman. Nah, apa sih manfaat empati? Nah, ketika seseorang, berempati itu apa saja manfaatnya gitu? Satu, manfaatnya.
menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Tentu saja, ketika seseorang mampu atau seorang siswa mampu menerima perbedaan atau menghargai perbedaan atau menghargai berbagai pendapat atau keragaman pendapat, maka tentu akan mampu menjadikan lingkungan belajarnya akan menyenangkan. Yang kedua, manfaat empati itu adalah membangun komunitas yang baik antar warga sekolah. Bayangkan, jika siswa-siswa kita memiliki empati yang sangat baik, maka bisa dipastikan komunitas yang ada itu menjadi semakin baik. Yang ketiga, manfaat empati itu adalah membantu anak atau membantu siswa menghargai perbedaan dan keberagaman. Nah, selanjutnya, yang keempat, memperlancar komunikasi sehingga dapat membantu pembelajaran. Karena komunikasi ini menjadi bagian sangat penting gitu kan dalam proses atau perkembangan atau proses pembelajaran, maka ketika siswa dididik, didrive empatinya, maka tentu saja akan dapat atau mampu memperlancar komunikasi sehingga pembelajaran yang dikelola oleh guru tersebut dapat berkembang secara baik. Dan yang kelima, manfaat empati itu adalah membantu anak belajar menavigasi kompleksitas sosial, itu ya. Nah, baru dua kita bicara tentang emotional intelligence, yang kedua bicara empati, dan yang ketiga, yang terakhir kita bicara tentang the cycle of the pedagogy of love. Apa saja sih? Yang pertama, cycle yang pertama adalah attitude atau sikap. Jadi, seperti apa sih sikapnya? Yaitu pendidik yang mencintai pekerjaannya, peduli, memiliki sikap yang penuh kasih sayang, menghargai dan menghormati murid-muridnya. Itu ya. Yang kedua, sekarang emotion. Seperti apa? Pendidik yang mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, the cycle of the pedagogy of love itu adalah action. Seperti apa? Yaitu pendidik yang mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan peraturan atau etika, pengalaman, dan rasa aman untuk kebermanfaatan diri sendiri dan orang lain. Baru tiga ya, the cycle of the pedagogy of love itu. Nah, teman-teman semuanya, dari sini, dari yang tiga ini, maka bisa kita bandingkan dengan yang namanya sikol. Nah, apa sih sikol itu? The sphere of influence of Kaizen of Love. Apa saja? Seperti apa sih gitu kan? Dalam konteks the pedagogy of love itu. Satu, pendidik itu harus mencintai sekolah tempat dia bekerja. Gitu kan. Jadi ketika pendidik mencintai tempatnya bekerja, maka dia akan bekerja sepenuh hati. Saya sering mengatakan bahwa seorang pendidik itu harus bekerja sepenuh hati, tapi tidak sepenuh gaji gitu ya. Yang kedua, pendidik itu harus menjaga hubungan dan peduli dengan rekan kerja. Karena walau bagaimanapun, ada dalam ekosistem, dalam komunitas yang sama, maka harus saling menjaga, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Yang ketiga, pendidik itu harus menjaga hubungan baik dengan pegawai di sekolah. Jadi bukan hanya dengan guru, tapi seluruh orang yang ada di sekolah tersebut, termasuk pegawai gitu kan. Kemudian yang keempat, pendidik itu harus bangga dengan dirinya dan yakin akan kemampuannya. Jadi bisa dibayangkan betapa mengkhawatirkannya ketika seorang pendidik tidak percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Bukan berarti harus percaya diri berlebihan ya, tetapi percaya bahwa dirinya tersebut akan mampu untuk menunaikan tugas yang diembannya. Berikut yang kelima adalah pendidik harus senantiasa belajar untuk menambah kompetensi yang dimiliki. Kata teman saya,
Pak Denny katanya begini, guru yang berhenti belajar itu seharusnya berhenti mengajar gitu. Maka itu relate dengan apa pepatah para ulama gitu kan, apa yang dikatakan oleh ulama bahwa yang namanya belajar itu dimulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi tidak pernah berhenti untuk belajar itu. Jadi love for content. Pendidik harus senantiasa belajar untuk menambah kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, pendidik harus peduli dan mencintai anak didiknya dengan prinsip saling menghormati. Ingat bahwa anak-anak didik kita ini bukan hanya sebagai siswa yang datang dari rumah pergi ke sekolah, tapi itu juga merupakan anak-anak kita semuanya yang ada di sekolah yang harus terus kita gali kompetensinya agar terus berkembang dan yang kemudian akan bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya Asep Hendasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.